warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nohmat 1 akan mempresentasikan tentang makalah kami mengenai diversifikasi produk pada PT Pupuk Kalimantan Timur. Diversifikasi produk merupakan salah satu cara untuk meningkatkan volume penjualan yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan, terutama pada perusahaan yang telah memasuki tahap dewasa. Nah, dengan melakukan diversifikasi produk, maka suatu perusahaan tidak hanya mengandalkan satu jenis produk saja, tetapi dapat mengandalkan jenis-jenis produk yang lainnya. Namun, sebelum melakukan diversifikasi produk, maka perlu dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu, dan juga bisa dipertimbangkan ketiga strategi yang lainnya. Yang pertama adalah bagaimana potensi produk yang lama dikembangkan di pasar yang lama atau market penetration. Yang kedua adalah pengembangan produk yang sudah ada di pasar yang baru atau market development. Dan yang ketiga, bila telah siap pengembangan produk yang baru, maka perlu dipertimbangkan untuk memasarkan produk yang baru di pasar yang lama atau produk development. PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai BUMN di Indonesia mempunyai produk utama yakni pupuk, terutama amoniak, urea, dan juga NPK, dengan produk turunannya yakni gas non-pupuk dan juga elokimia. Yang pertama yakni soda es industri. Soda es atau yang dikenal dengan soda abu merupakan bahan dasar kimia yang digunakan oleh industri deterjen dan turunannya, serta lembar kaca dan turunannya. Nah, soda es sendiri mempunyai fungsi sebagai penjernih air. Namun selain sebagai perawatan kolam, soda es juga mempunyai fungsi sebagai pembuatan roti dan juga pembuatan pada industri kaca yang tidak mudah pecah, dan juga sebagai bahan bakar mobil listrik. Berdasarkan data, kebutuhan akan soda es mencapai hingga 1,2 juta ton per tahun dan diprediksi akan menaikkan daya saing produk lembar kaca. Nah, selama ini produsen dari kaca sendiri mengimpor 100% soda es karena tidak ada produsen dari dalam negeri yang memproduksi soda es. Maka, produsen soda es sangat dibutuhkan di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan-bahan impor dan juga mengurangi emisi. Nah, pada tahun 2021, PT Petrokimia Gresik mendirikan soda es yang memiliki nilai investasi sebesar 4,5 triliun rupiah dengan kapasitas 300.000 ton yang akan diprediksi akan beroperasi pada akhir tahun 2024. Maka keberadaan dari industri soda es sendiri bisa menjadi pertimbangan dari PT Pupuk Kalimantan Timur untuk mendirikan industri soda es. Selain soda ash atau yang lebih kita kenal dengan soda abu, produk yang kedua adalah amonium nitrat. Apa itu amonium nitrat? Amonium nitrat merupakan reaksi zat antara amonium dan juga asam nitrat. Amonium nitrat banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk dan juga beberapa obat-obatan yang lainnya. Nah, di Indonesia menggunakan amonium nitrat sebagai bahan untuk pembuatan pupuk dan juga bahan peledak. Sudah sekitar 866 gudang penyimpanan amonium nitrat tersebar di Indonesia. Dan terdapat beberapa perusahaan produsen amonium nitrat, salah satunya yang terbesar adalah PT Kaltim Nitrate Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 2012 dan telah menghasilkan 300.000 ton per tahunnya. Amonium nitrat ini memang mempunyai banyak sekali manfaat terutama dalam bidang pertanian karena amonium nitrat mempunyai nutrisi yang sangat bagus karena langsung dapat diserap oleh akar tumbuhan. Namun, di balik itu, amonium nitrat juga mempunyai dampak yang buruk bagi polusi udara. Beberapa masyarakat mengeluhkan adanya bau pesing yang muncul karena adanya produksi amonium nitrat ini. Selain soda ash dan juga asam nitrat, produk yang ketiga adalah metanol. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan industri metanol. Adapun bahan baku utama dari metanol adalah gas alam. Dan metanol ini merupakan bahan baku utama untuk produk tekstil,
plastik, farmasi, dan juga beberapa produk yang lainnya. Dan di Indonesia hanya terdapat satu produsen metanol yang berlokasi di Kalimantan Timur, dengan jumlah kapasitas maksimum produksinya adalah 660.000 ton per tahunnya, dan sekitar 70% dari total produksinya diekspor ke Jepang, Cina, Korea Selatan, dan juga berbagai negara di Asia Tenggara. Adapun tantangan bagi industri metanol adalah ketersediaan bahan bakunya. Gas alam mempunyai harga yang relatif tinggi juga, sehingga harus ditemukan alternatif pengganti gas alam. Dan solusinya adalah penggunaan batu bara. Inisiasi proyek metanol berbasis batu bara menjadi hal yang sangat prospektif karena ketersediaan batu bara di Indonesia cukup melimpah. Berdasarkan data, Indonesia merupakan negara dengan kebutuhan metanol tertinggi, bahkan mencapai 1,1 juta ton per tahunnya, dan kebutuhan tersebut dicukupi melalui impor. Untuk produk yang terakhir adalah oleokimia. Oleokimia merupakan salah satu produk turunan dari kelapa sawit yang bermanfaat untuk bahan baku produk kosmetik, obat-obatan, sabun, dan lain sebagainya. Hingga saat ini di Indonesia telah terdapat 19 produsen oleokimia dan 9 diantaranya telah masuk dalam APOLIN atau Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia. Berdasarkan data dari APOLIN, jumlah kapasitas maksimum produksi adalah 23,3 juta ton per tahunnya. Dan angka tersebut adalah angka terbesar di dunia untuk turunan produk kelapa sawit. Berdasarkan produk yang telah kami paparkan, lalu bagaimana solusi terbaik dari kelompok kami untuk diversifikasi produk? Berdasarkan data yang kami peroleh dalam case ini, kelompok kami menyarankan atau memberikan salah satu solusi dan masukan kepada Bapak Rahmat pribadi untuk menambah diversifikasi usaha dari PT Pupuk Kaltim pada industri oleochemical. Dengan tren perawatan kecantikan, mulai dari atas hingga bawah yang lebih vegan atau natural, dengan pasar yang cukup lumayan tinggi, bisa menjadi alternatif dari diverifikasi usaha dari PT Pupuk Kaltim. Berdasarkan data dari BPS yang dikutip oleh Lugi Hardianti pada tahun 2021, pendapatan industri kecantikan Indonesia sebesar 7.095 miliar dolar Amerika atau setara dengan 99,33 triliun rupiah. Dalam hal ini, perlu dimunculkannya visi dan tujuan bisnis yang menjadi dasar perusahaan untuk menderifikasi produk. Bisa saja perusahaan lokal memunculkan visi sebagai leader perusahaan kosmetik yang lebih vegan atau menggunakan bahan-bahan alami. Untuk menganalisis bisnisnya, kita menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, perusahaan tidak perlu impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dapat mengefisiensi pengeluaran perusahaan serta dapat menekan produksi, sehingga membuat harga jual ke masyarakat lebih murah. Yang kedua yaitu weakness. Tidak semua masyarakat akan mudah menyukai produk yang tersedia karena kurangnya edukasi ke masyarakat. Masyarakat ini ingin mempunyai dampak cepat dari penggunaan sebuah skincare atau perawatan tubuh. Padahal untuk menyehatkan kulit itu bukan waktu cepat, tetapi membutuhkan konsistensi dalam penggunaan. Yang ketiga yaitu opportunity. Dengan meningkatkannya penggunaan skincare di Indonesia serta kebutuhan penggunaan dalam keseharian merupakan salah satu peluang yang tercipta. Yang terakhir, threat atau ancaman. Ancaman ini adalah bagaimana mengantisipasi persaingan bisnis dari luar yang dengan mudah meniru ataupun melakukan inovasi yang lebih cepat dari apa yang sudah kita lakukan.